Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya pada seri perjalanan umroh 2022. Ketika orang-orang kafir itu membuat makar, karena di sana akan menghukum dan membunuh Rasulullah SAW. Itulah untuk ditangkap, atau yang perlu atau dibunuh atau diusir. Gimana caranya? Wayam kuruna, wayam kurullah. Kaidahnya, mereka membuat makar musuh. Itu yang puncak. Ya Allah, tinggi banget. Iya, yang tinggi itu ya. Ya Allah, tinggi banget. Atau mabit di Muzdalifah malamnya. Kemudian pelaksanaan salat maghrib dan Apa Pak Chandra? Capek. Baik, Bapak semuanya, kita masih berada di wilayah Arafah. Terlihat di sebelah kanan itu ada pelang-pelang pembatas wilayah Arafah. Karena jamaah yang wukuf di luar Arafah dianggap tidak sah wukufnya. Dia harus mulai di sini. Tertulis tuh Arafah Statiyah Hidayah Arafah. Nah, kita sudah keluar dari Arafah, kemudian ini sudah tempat lain atau wilayah lain. Apa daerah apa yang namanya saat ini? Awali itu, Pak. Nah, ini lembah yang terus bersambung dan Masjid Namirah ada di pinggir lembah. Ya, nama Arafah juga Bapak Ibu semuanya diambil dari kata araftu atau aku mengerti, aku paham. Jadi sejarahnya diambil dari pengajaran malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika selesai mengajari manasik atau praktek haji, ya. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim, hal arafta, apakah kamu mengerti, sudah paham sekarang? Maka Nabi Ibrahim menjawabnya, na'am araftu. Nah, ini juga kemudian dilaksanakan, dipraktekkan oleh Rasulullah SAW yang meneruskan milah atau ajaran Nabi Ibrahim. Pelaksanaan haji itu seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Ya, mereka sudah menyelewengkan, menyimpangkan pengajaran Nabi Ibrahim. Ya, dimana tujuan kaum jahiliyah mereka haji untuk menyembah atau beribadah ke patung-patung yang disimpan, dipasang di sekitar Ka'bah, ke Baitullah. Dan tidak selalu harus dalam rangka haji, karena nabi-nabi sebelumnya itu tidak disyariatkan haji. Nah, adapun ibadah sholat itu sudah termasuk ibadah yang pertama kali diberlakukan oleh Allah kepada para nabi. Nabi Adam ada sholatnya, ya, saumnya, kurban. Ya, kurban itu termasuk ibadah klasik, ya, ibadah awal. Mana anak Nabi Adam, ya, diperintahkan untuk kurban, bebas dengan harta yang dimiliki. Nah, ada disebutkan atau dikisahkan dua putra Nabi Adam bernama siapa? Habil dan Habil.
taqarraba qurbanan. Keduanya. Bapak Ibu semuanya, kalau kita perhatikan jubit di sebelah kanan, ya ini terlihat ada tembok atau benteng. Terlihat Bapak Ibu? Nah, ini namanya Ain Zubaidah. Ain itu mata air. Kemudian Zubaidah ini nama istri, seorang istri khalifah, ya, yaitu Harun ar-Rasyid, salah seorang khalifah yang terkenal dengan keadilannya di zaman Abbasiyah, yaitu Harun ar-Rasyid. Mereka kemudian menemukan banyak sekali, ya, korban, ya, di tahun 186 Hijriah, ya. Itu banyak sekali jamaah yang meninggal karena kehausan, ya, kekurangan air. Maka atas permintaan dari sang istri Zubaidah punya niat dan hati yang mulia untuk membangun sumur air, dan disebutkan jaraknya 15 km dari daerah sini. Disalurkanlah dari sumur tersebut dengan bentuk atau penyalurannya tembok yang kita lihat tadi. Tanggal 11, dimulai dari tanggal 11 melaksanakan jumroh setelah zawal atau tergelincir matahari. Setelah zuhur, jemaah berangkat menuju Jamarot untuk melakukan jumroh. Nah, pada tanggal 10 jumrohnya hanya satu saja Aqabah. Nah, pada hari kedua tanggal 11 itu ada 3 tempat atau 3 jumroh yang dilempari kerikil. Jumroh Ula, Wusta, dan Kubro. Dan sekarang Mina sudah sangat penuh, full, bahkan ada yang disebut Mina Jadid, ya, perluasan Mina. Dan ini stasiun monorail, ya, stasiun kereta yang biasanya digunakan untuk jemaah dari negara-negara Teluk, tamu undangan, ya, orang-orang yang spesial yang mau bayar biaya haji. Ya, di depan kiri, ya, ada tugu putih, terlihat nggak Bu? Ya, kalau Ibu merem tidur nggak lihat, ya? Nah, konon di sana katanya terjadinya peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih putranya yang bernama Ismail, ya. Ketika Ismail sudah remaja, kemudian Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Nah, tentu mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu. Dalam hal ini Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dengan diuji rasa cinta. Yang selama ini Allah mengetahui bahwa Nabi Ibrahim itu sangat mencintai Allah. Tetapi ketika Nabi Ibrahim mulai rasa cintanya tercampuri dengan keluarga dan putra yang sangat disayang, nah di sini turunlah ujian dari Allah. Nabi Ibrahim kembali, kecintaannya kepada Allah diuji dengan diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Nah, ketika Nabi Ibrahim, beliau dari Palestina datang ke Mekah, kemudian menyampaikan kepada anaknya Ismail yang tinggal di Mekah tentang mimpinya, maka lakukanlah wahai ayahku, kau akan mendapatkan aku sebagai anak yang sabar. Masya Allah, ini antara bapak dan anak dua-duanya soleh. Bapaknya seorang nabi, mungkin anaknya juga calon nabi, makanya ya, sama-sama soleh, menerima apa yang menjadi perintah Allah. Nah, ketika Nabi Ibrahim sudah meletakkan pisau di leher, ya, tubuh Ismail diganti dengan seekor kibas, seekor domba besar. Nah, itulah kemudian menjadi syariat millah Ibrahim atau millah Ismail yang dilanjutkan oleh millah
ajaran Rasulullah SAW, yaitu menyembelih kurban. Di sebelah kiri Bapak Ibu semuanya, inilah yang disebut dengan jamarat. Tuh ada berapa tingkat tuh? Ada 4 atau 5, sekarang sudah 5 ya. Di sanalah tempat lempar jumroh pada tanggal 10, 11, 12 kalau ngambil nafar awal, kemudian sampai 13 kalau nafar tsani. Ya. Jadi jamaah yang dari sebelah kanan nih tenda-tendanya terus ya, dari ada yang dekat-dekat, inilah yang biasa dihuni oleh jamaah plus haji plus ya. Kemudian di sebelah depan kiri itu ada hormat yang berduit ya, para pejabat di sana, insyaallah. Jumroh di Mina, jamarat dulu sering terjadi ya musibah, berdesak-desakan. Di sebelah kanan Bapak Ibu semuanya itu ada terowongan yang terkenal dengan terowongan Mina. Nah itu yang di sebelah kanan tadi, terowongan Mina. Meskipun ini juga terowongan, tapi ini jalur bis, mobil. Kalau jalur jamaah itu dari sana. Nah sekarang Bapak Ibu semuanya, untuk jalur menuju jamarat dari setiap tenda atau maktab-maktab itu jalurnya one way, satu arah saja. Berangkat dan pulang dengan jalur yang berbeda sehingga tidak terjadi tabrakan. Tabrakan inilah, desak-desakan inilah yang sering mengakibatkan korban jiwa. Nah, tuh masih tersebar. Terowongan itu terowongan yang Mina tadi. Nah, ada satu daerah gunung namanya Muaisim, di sanalah banyak tenda-tenda yang dihuni oleh jamaah Indonesia. Ya, biasanya untuk jamaah reguler. Itulah Bapak Ibu semuanya terkait dengan tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji atau yang disebut dengan Masyairul Haram. Ya, mudah-mudahan suatu saat Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ya berdoa di Baitullah, di Multazam. Ketika tawaf ya di Multazam sambil naplok badan tempelkan ke tembok Ka'bah dan berdoa, ya Allah ya, takdirkan hamba untuk memenuhi panggilan ibadah haji. Ketika Rasulullah SAW sedang menyendiri, tiba-tiba datang makhluk yang kemudian dikenal sebagai malaikat Jibril. Baik dulu semuanya, alhamdulillah program Syukur telah terlaksana dengan lancar. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dengan iringan ya, kisah cerita tempat-tempat sejarah masih Manawi teh aneh tos masih di Madinah masih ada kene yang kalau masih numpuk yang sudah gesek kacang udah gamis udah air zam-zam nanti dapat 1 galon 5 liter. Kalau mau bawa sendiri botol-botol kecil selipin di koper boleh, tapi jangan terlalu banyak, bisa dibongkar oleh petugas. Ada pencari al-baik, ini nih pencari al-baik. Ayo kita antri, kagok udah di sini. Ya Allah, antrinya besar lagi perempuan. Ini dia.
airnya dapat sobat. Sri. Ibu Sri, buru-buru.